Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru harap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Kali ini tema kita atau materi pokok kita adalah tempat dakwah Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam. Murid-murid masih ingat kan pembelajaran yang kemarin terkait dengan silsilah Sunan Ampel? Dari manakah beliau, keturunan siapakah beliau? Nah, kali ini kita membahas tentang tempat dakwah Sunan Ampel itu di mana saja. Oke, simak baik-baik ya murid-murid. Tapi sebelum itu kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan Sunan Ampel di Pulau Jawa. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya, yaitu Ali Murtadho dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sriwijaya, yaitu Raja Kerajaan Majapahit kala itu. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral atau akhlak. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara ibunya Raden Rahmat dan istri Sri Prabu Kertawijaya, yaitu Dewi Darawati yang sama-sama berasal dari negeri Campa. Nah, murid-murid bisa perhatikan di layar murid-murid ada yang Pak Guru warnai. Yang pertama adalah Raden Rahmat ke Pulau Jawa. Nah, atas undangan Prabu Sriwijaya, yaitu Raja Majapahit. Berarti saat itu Raden Rahmat itu tidak di Jawa, tetapi dari Campa diundang oleh Raja Majapahit, yaitu penguasa Jawa kala itu, untuk ke Majapahit dengan dua tujuan. Yang pertama, untuk memperbaiki akhlak atau moral kerajaan Majapahit yang kala itu mundur. Dan juga karena masih ada hubungan kekerabatan, ya silaturahim istilahnya seperti itu. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, yaitu Putri Tumenggung Arya Tejo, Bupati Tuban kala itu, yang juga cucu dari Arya Lembusura, Raja Surabaya yang sudah masuk Islam. Dari pernikahan Raden Rahmat tadi lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwah beliau dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya
yaitu Arya Lembusura. Pada gilirannya nanti beliaulah yang akan membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang bagi Raden Rahmat atau Sunan Ampel untuk melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Keadaan ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit kala itu, yaitu Sri Prabu Kertawijaya sebagai Maharaja Majapahit yang sudah menaruh perhatian besar dengan perkembangan Islam. Nah, ini jika kita perhatikan itu Raden Rahmat menuju Tuban, ya, menikah dengan Putri Tumenggung Arya Tejo. Nah, setelah itu Surabaya. Ya, itu karena apa? Nyai Ageng Manila itu kan cucunya Arya Lembusura dari Surabaya. Tentunya beliau Raden Rahmat juga ke Surabaya. Ya, tentunya tidak hanya ke Surabaya dan ke tempat-tempat lain sekitarnya. Nah, berarti kita sudah punya 2 tempat lagi, yaitu Tuban dan Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel atau Raden Rahmat membangun masjid dan pesantren dan menjadikan 2 hal itu sebagai pusat pengkaderan mubaligh yang disebar ke seluruh Pulau Jawa. Ingat ya murid-murid, ke seluruh Pulau Jawa. Dari Ampel ke seluruh Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan, jadi Sunan itu berasal dari kata Susuhunan, yang diperuntukkan pada Raden Rahmat itu diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya. Nah, bisa dilihat ya murid-murid, ternyata Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu kedudukan zaman dahulunya itu sebagai Bupati Surabaya. Dan juga sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Nah, kita punya 1 tempat lagi, yaitu Ampel. Nah, di halaman tadi, di halaman yang telah lalu kita dapat tempat yaitu Tuban dan Surabaya. Nah, di halaman ini kita dapat tempat lagi yaitu Ampel, di mana Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu mendirikan masjid dan pesantren di sana. Bahkan beliau menjadi raja atau kala itu Bupati Surabaya. Orang penting istilahnya lah. Nomor 1 di Surabaya. Murid-murid, perlu diketahui bahwa Sunan Ampel itu wafat pada tahun 1481 Masehi, murid-murid, di Demak, dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya. Jadi Ampel itu berada di kota Surabaya. Bisa dipahami ya murid-murid, di mana jalur-jalur tempat-tempat yang dilalui oleh Sunan Ampel. Termasuk Demak juga termasuk wilayah dakwah Sunan Ampel. Beliau meninggal di Demak pada tahun 1481 Masehi. Jadi umur beliau jika kita kurangkan, bisa murid-murid nanti di total kira-kira itu perjuangan beliau di Jawa itu berapa tahun toh. Nah,
Berarti masuknya 1440. Itu kira-kira ya murid-murid. Masuk ke Pulau Jawa itu 1440 Masehi. Dan meninggalnya itu 1481 Masehi. Berarti perjuangan beliau itu di Pulau Jawa kira-kira ada 41 tahun murid-murid. Nanti murid-murid bisa cek lagi. Baiklah murid-murid, untuk mempersingkat pemahaman pada pembelajaran kali ini, Pak Guru sudah buat jalur-jalur di mana tempat-tempat itu dilalui oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Tempat dakwah Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam, bila Pak Guru persingkat itu seperti ini murid-murid. Dari negeri Campa diundang oleh Raja Majapahit untuk datang ke Pulau Jawa, tentunya untuk ke Kerajaan Majapahit pada khususnya. Nah, setelah itu beliau menjadi Bupati Surabaya dan bertempat di Dukuh Ampel sebagai pusat pengkaderan para mubaleh dan disebar untuk ke seluruh Pulau Jawa. Kemudian beliau meninggal di Kota Demak dan kembali lagi dimakamkan di Dukuh Ampel. Berarti perjuangan Sunan Ampel itu adalah berpusat di Dukuh Ampel, Kota Surabaya. Dan beliau di situ menjabat sebagai bupati. Sudah paham ya murid-murid? Berarti secara singkat, Sunan Ampel itu tempat pusat dakwah beliau itu di Dukuh Ampel dan menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Dan tidak hanya Pulau Jawa, tentunya murid-muridnya itu mungkin sudah menyebar ke seluruh Indonesia kala itu. Sudah dipahami ya murid-murid? Nanti kalau belum paham, coba nanti dicek lagi dari awal. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid mendengarkan keterangan dari Pak Guru tadi, sekarang murid-murid tulis ya tugasnya di buku tugas murid-murid. Ya, yang tugasnya hanya satu tok murid-murid. Sebutkan tempat dakwah Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam. Nah, mudah toh murid-murid? Nah, nanti catat ya tempat-tempatnya ya di mana saja beliau berdakwah. Lalu nanti di kesempatan berikutnya akan Pak Guru cek dan akan Pak Guru kasih nilai. Demikian keterangan dari Pak Guru. Semoga murid-murid masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring. Ini khususnya bagi yang di rumah. Ini khususnya bagi yang di rumah. Kalau yang mendapat giliran masuk, ya nanti kalian bisa mendengar langsung dari Pak Guru. Tapi khusus yang di rumah, mohon untuk mengikuti secara daring. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Pak Guru akhiri dan sampai bertemu di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.